Bayangkan ini. Kamu sedang duduk di kamar gelap, jam menunjukkan pukul 3.17 dini hari. Di luar hanya suara jangkrik dan angin yang menyapu pelan. Tapi ada satu suara yang jauh lebih kuat dari itu semua. Suara dari dalam dirimu sendiri, yang bertanya, sampai kapan aku begini saja? Dan mungkin, baru kali ini kamu benar-benar mendengarnya. Kalau kamu merasa video ini seperti datang tiba-tiba ke hidupmu, percayalah, ini bukan video biasa. Ini adalah tamparan halus dari langit. Karena yang klik video ini, bukan orang yang cari konten lucu-lucuan. Bukan pula yang hanya butuh hiburan. Tapi kamu adalah orang pilihan yang sedang digiring pelan-pelan menuju pintu perubahan. Assalamualaikum Sobat Langit. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk mampir ke kanal ini. Kehadiranmu bukan kebetulan, dan aku tidak percaya ada yang kebetulan dalam hidup. Termasuk ketika jari-jarimu menekan video ini di antara ribuan video lain di YouTube. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Kalau kamu merasa hatimu mulai merinding hanya karena kata-kata tadi, aku minta tolong ketik 77 di kolom komentar sekarang juga. Biar energi positif dari hatimu menyebar ke saudara-saudara kita yang mungkin sedang berada di titik terendah. Siapa tahu dari kolom komentar itu, ada gelombang harapan yang muncul kembali. Dan sebelum kita lanjut, aku ajak kamu tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena setiap pekan, kita bakal bahas hal-hal ajaib yang bisa mengubah arah hidupmu, bukan dengan teori, tapi dengan amalan langit yang sudah terbukti. Jangan sampai kamu ketinggalan cahaya di tengah hiruk-pikuk dunia. Hari ini, kita akan bicara tentang satu tantangan sederhana yang diam-diam bisa mengacak seluruh jalan hidupmu menjadi lebih terang, lebih lapang, dan lebih tenang. Bukan tantangan olahraga, bukan juga challenge sosial media. Tapi tantangan spiritual, tahajud 40 malam berturut-turut. Iya, kamu tidak salah dengar. 40 malam. Tanpa bolong. Di saat dunia sedang terlelap, dan kamu memilih untuk menengadahkan tangan. Dan dari sini, perubahanmu akan dimulai. Tahajud 40 malam, bukan cuma rutinitas, tapi ritual penghapus pintu baja takdir buruk. Kenapa harus 40 malam? Kenapa bukan 7 malam, atau cukup 10? Karena sejarah mencatat, angka 40 bukan sekadar angka. Itu adalah angka transisi spiritual yang digunakan dalam banyak kisah Nabi. Musa alaihi salam menyepi selama 40 malam sebelum menerima wahyu. Nabi Yunus ditelan ikan dalam kesendirian selama 40 hari. Bahkan Rasulullah sendiri menerima wahyu pertamanya di usia 40 tahun. Angka ini adalah angka pemurnian. Kalau kamu tahan, kamu akan lahir sebagai jiwa yang baru. Tapi sabar, kita belum bicara soal hasil. Kita masih di awal-awal, dan aku akan ajak kamu menyelam lebih dalam tentang apa saja yang akan kamu rasakan di malam-malam awal saat memulai tahajud ini. Karena jujur, banyak yang gagal bukan karena tidak mampu. Tapi karena mereka tidak tahu bahwa malam-malam pertama adalah proses pembersihan. Dan seperti halnya detoks tubuh, detoks jiwa juga menyakitkan di awal. Malam-malam pertama, sakit, sunyi, dan dipenuhi tanya. Hari pertama, kamu mungkin bangun karena alarm. Ngantuk. Kepala berat. Saat kamu ambil wudhu, kamu sempat berpikir, kenapa aku ngelakuin ini? Lalu kamu sholat. Dingin. Sepi. Air mata mungkin tak keluar. Hati masih kosong. Hari kedua, kamu mulai mempertanyakan. Apakah ini akan ada hasilnya? Apa iya Allah melihatku? Apa iya langit benar-benar terbuka seperti yang dibilang banyak ustaz? Hari ketiga sampai ketujuh, kamu mulai merasa seperti gagal. Kadang bangun, kadang tidak. Kadang sholat, kadang terlelap lagi. Tapi tenang, ini fase yang memang harus dilalui. Fase ujian hati. Karena di titik ini, Allah sedang melihat seberapa serius kamu. Apakah kamu mencarinya karena ingin sesuatu, atau karena kamu benar-benar ingin kembali pulang? Hari-hari menuju pekan kedua, ada cahaya yang mulai masuk. Memasuki malam ke-10, kamu mulai merasakan hal aneh. Tubuhmu tidak lagi berat bangun malam. Wudhu terasa ringan. Doamu mulai lebih jujur. Bukan lagi permintaan panjang yang kau hafal dari media sosial, tapi doa-doa yang keluar karena kamu tak punya tempat bergantung lain. Air matamu mulai mudah jatuh. Kadang kamu tidak tahu kenapa kamu menangis. Tapi air mata itu jujur, dan kamu mulai merasa ringan setelahnya. Dan disinilah, titik perubahan mulai terbuka. Bukan di dunia luar,
tapi dari dalam dirimu sendiri. Tahajud membalikan takdir? Ini faktanya. Pernah dengar kisah seseorang yang hidupnya biasa saja, tiba-tiba melejit dalam waktu singkat? Yang awalnya miskin, lalu sukses luar biasa. Atau yang dulu dipandang sebelah mata, tapi kini justru jadi panutan? Sebagian dari mereka tidak punya rahasia bisnis atau koneksi politik. Tapi mereka punya satu amalan yang istiqomah, yaitu tahajud. Karena tahajud bukan cuma tentang sholat malam. Tahajud adalah deklarasi kepada langit bahwa kamu bersedia menukar waktu istirahatmu demi mengubah takdirmu. Dan itu bukan tindakan kecil. Kalau manusia saja bisa luluh karena pesan WhatsApp di jam 3 pagi, apalagi pencipta langit yang melihatmu menangis diam-diam di lantai kamar? Apa yang terjadi jika kamu kuat sampai 40 malam? Ini yang akan kamu alami. 1. Hati yang dulunya gelap mulai jernih. Kamu lebih mudah memaafkan, lebih enteng menghadapi masalah, dan lebih ringan menjalani hidup. 2. Rezeki yang awalnya stagnan tiba-tiba punya jalan baru. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka dari arah yang tidak kamu sangka. 3. Doa yang dulu terasa jauh, mulai kamu lihat tanda-tandanya dikabulkan. Entah dari pertemuan, informasi, atau jalan yang baru terbuka. Bukan karena kamu istimewa, tapi karena kamu sabar. Dan sabar itu dibuktikan dengan malam demi malam yang kamu lewati tanpa mengeluh, tanpa pamer, tanpa pamrih. Kamu siap berubah? Atau tetap dibuai kenyamanan palsu? Pertanyaannya sekarang bukan apakah tahajud 40 malam ini bisa mengubahmu. Tapi apakah kamu siap berubah? Karena begitu kamu meniatkan diri, langit akan mencatatnya. Dan setiap malam kamu bangun, kamu tidak sedang mengumpulkan pahala, tapi sedang membentuk takdir. Kalau kamu merasa ini menyentuh hatimu, tolong tulis 77 di komentar. Biar energi niat baikmu tersebar dan membangkitkan jiwa-jiwa lain yang sedang tertidur. Dan kalau kamu ingin tahu apa saja 3 perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupmu setelah melewati malam ke-40, maka kamu wajib menyimak bagian kedua. Bagian itu akan jadi jawaban kenapa hidupmu selama ini terasa berat, dan bagaimana satu amalan sunyi bisa mengguncang dunia takdirmu dari dalam. Jangan lupa subscribe, karena perjalanan ini belum selesai. Masih ada bagian 2 dan 3 yang akan menyadarkan kamu bahwa kamu tidak pernah sendirian dalam perjuangan ini. Sampai jumpa di bagian selanjutnya, di mana kita akan bicara tentang perubahan besar yang mungkin sudah lama kamu tunggu tapi belum pernah datang. Dan siapa tahu, malam ini adalah malam pertamamu yang mengubah segalanya. Selamat datang kembali di ruang refleksi kita. Tempat di mana kata demi kata bukan sekadar suara, tapi getaran hati. Terima kasih, sudah memilih untuk kembali. Karena tidak semua yang menonton bagian pertama akan sampai di sini. Hanya mereka yang serius mencari makna. Hanya mereka yang haus akan perubahan. Dan kamu salah satunya. Kalau kamu sampai di bagian ini, maka aku percaya, ada sesuatu yang sedang dibisikkan langit ke dalam hatimu. Sesuatu yang tidak semua orang PK merasakannya. Kamu yang masih bertahan di tengah malam-malam yang sunyi, yang terus mengangkat tangan meski belum tahu kapan dikabulkan, yang diam-diam menangis tapi tetap berjalan. Kamu bukan orang biasa. Dan kalau kamu merasa ada semangat baru yang mulai tumbuh di dalam dirimu sejak mendengar bagian pertama, aku ajak kamu tulis 77 di kolom komentar sekarang juga. Itu bukan sekadar angka. Itu sinyal bahwa hatimu sedang dibangunkan dari tidur panjangnya. Tapi jangan lupa juga tekan tombol subscribe, karena di bagian ketiga nanti, kita akan bongkar rahasia langit yang sering luput, kenapa orang yang paling dekat dengan Allah justru sering diuji dulu sebelum diangkat derajatnya. Kita lanjutkan perjalanannya. Di bagian ini, aku mau ajak kamu menyelami 3 tanda besar yang bisa jadi sedang terjadi diam-diam dalam hidupmu saat kamu mulai istiqomah dengan tahajud 40 malam berturut-turut. 3 tanda ini bukan teori. Tapi ini adalah realita yang telah dialami banyak orang yang berani menyusuri sunyinya sepertiga malam. Tanda pertama, hati yang mulai tenang meski masalah belum hilang. Pernah nggak, kamu merasa hidupmu penuh masalah, tapi anehnya kamu tidak lagi sepanik dulu? Masalahnya sama. Tagihan tetap datang. Target kerja tetap menumpuk. Tapi ada yang beda. Kamu lebih santai. Lebih lapang. Lebih ikhlas. Itulah tanda pertama. Ketika kamu mulai terbiasa bertemu dengan Allah di tengah malam, kamu bukan cuma sedang menabung pahala. Kamu sedang menyelaraskan gelombang jiwamu dengan kekuatan langit. Tahajud itu menenangkan bukan karena syair doanya, tapi karena di sana, kamu meletakkan semua kekacauanmu, lalu berkata,
"Ya Rob, aku sudah tidak bisa lagi, kini hanya Engkau yang bisa." Dan ternyata, ketika kamu berhenti melawan, justru disitulah bantuan datang. Hati yang tenang bukan tanda semua masalah selesai. Tapi itu tanda kamu sedang disiapkan untuk menerima takdir yang baru, dengan cara yang tidak kamu sangka. Tanda kedua, kejadian aneh yang terasa, kebetulan, padahal itu petunjuk. Pernah tidak, tiba-tiba kamu dipertemukan dengan orang yang membawamu pada solusi? Atau kamu tidak sengaja melihat postingan yang mengubah arah pikiranmu? Atau mungkin kamu sedang berpikir tentang sesuatu, lalu seseorang menelpon dan membahas hal itu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk komunikasi dari langit. Tahajud bukan hanya tentang ibadah. Tapi itu adalah frekuensi yang membuatmu bisa terhubung dengan skenario-skenario langit yang sudah disiapkan. Ketika kamu bangun di saat orang lain tidur, kamu sedang mengetuk pintu yang hanya dibuka untuk hamba-hamba terpilih. Dan Allah, saat melihat kesungguhanmu, akan mulai memindahkan potongan-potongan takdir. Dia akan menggerakkan orang-orang. Dia akan mengubah alur peristiwa. Dia akan menyambungkan benang-benang hidupmu ke arah yang lebih terang. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba kamu merasa seperti diarahkan. Seolah hidupmu punya sutradara yang cerdas. Karena memang begitu adanya. Tanda ketiga, doa-doa yang kamu lupakan, mulai dikabulkan satu persatu. Ada doa yang kamu panjatkan bertahun-tahun lalu. Yang dulu kamu ucapkan dengan penuh harap, tapi kemudian kamu lupakan karena merasa tidak mungkin. Tapi tahukah kamu? Doa itu tidak pernah hilang. Dia hanya sedang ditahan di langit, menunggu waktu terbaik untuk diturunkan. Dan saat kamu mulai rutin tahajud, pintu-pintu itu mulai terbuka. Bukan karena kamu lebih baik dari orang lain, tapi karena kamu membuktikan kesungguhanmu. Kamu tidak hanya meminta, tapi kamu mendekat. Kamu tidak hanya mengadu, tapi kamu rela kehilangan waktu istirahatmu demi sebuah hubungan yang lebih dalam dengan sang pemilik jawaban. Doa yang kamu ucapkan saat masih duduk di bangku sekolah. Doa yang kamu bisikkan di pinggir kasur ketika sakit. Doa yang kamu ucapkan di dalam angkot saat hujan deras. Semua doa itu tercatat. Dan saat kamu mulai rutin bangun malam, satu demi satu, doa itu turun ke bumi. Kadang dalam bentuk peluang, kadang dalam bentuk orang baru, kadang dalam bentuk kehilangan yang membuatmu menemukan jati diri. Jangan pernah remehkan satu sujud di tengah malam. Karena bisa jadi, itulah kunci yang selama ini kamu cari. Tahajud tidak mengubah dunia, tapi mengubah cara kamu melihatnya. Setelah 40 malam berlalu, kamu mungkin tidak langsung jadi orang kaya. Kamu mungkin tidak langsung viral. Tapi ada satu hal yang pasti. Kamu akan jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu akan lebih sabar, lebih peka, lebih ikhlas. Dan anehnya, justru saat itulah, dunia mulai datang menghampirimu. Karena orang yang sudah selesai dengan dirinya, adalah orang yang paling siap menerima tugas dari langit. Kamu bukan lagi orang biasa. Jika kamu sudah sampai malam ke-20, ke-30, atau bahkan ke-40, maka kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu adalah pasukan malam. Orang-orang yang namanya disebut oleh malaikat. Orang yang sujudnya menjadi alasan datangnya rahmat untuk keluarganya. Kamu tidak perlu pamer. Tidak perlu unggah story ibadahmu. Karena langit sudah mencatat. Dan catatan langit lebih tinggi nilainya daripada pujian manusia. Bahkan jika kamu belum mampu konsisten, tapi sudah punya niat yang kuat, kamu sedang dipersiapkan. Setiap niat baikmu sudah dicatat sebagai amal. Dan setiap malam yang kamu lewati dengan tekad meski gagal bangun, tetap dinilai sebagai perjuangan. Jangan pernah ragu, Allah sudah melihatmu. Mungkin kamu masih sering bertanya, apa Allah tahu aku sedang berusaha? Jawabannya, iya. Allah melihat sujudmu yang terbata. Allah mendengar doamu yang lirih. Allah tahu kamu sedang menahan kantuk hanya untuk mengadu. Dan saat kamu melakukannya bukan karena ingin dunia semata, tapi karena rindu ingin dekat, disitulah keajaiban dimulai. Kamu tidak perlu jadi sempurna. Cukup istiqomah. Dan langit akan membuka jalan bagi mereka yang terus mengetuk pintunya. Apa selanjutnya? Bagian ini belum akhir. Karena di bagian ketiga nanti, kita akan kupas bagaimana tahajud 40 malam bisa mengubah sistem semesta di sekelilingmu. Kita akan bahas apa yang terjadi pada relasi, pada rezeki, bahkan pada arah hidupmu ketika kamu tidak hanya mengamalkan, tapi menjadikan tahajud sebagai nafas hidupmu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tekan tombol subscribe sekarang,
dan siapkan hatimu untuk terkejut. Karena bisa jadi, setelah bagian ketiga nanti, kamu akan mengerti kenapa hidupmu yang selama ini terasa datar, sebenarnya sedang diarahkan menuju puncak cahaya. Kalau kamu merasakan getaran yang sama seperti aku rasakan saat menulis ini, tolong ketik 77 di kolom komentar. Biar hatimu jadi sumbu bagi hati-hati lain yang mulai menyala. Kembali lagi kita menyusuri lorong-lorong cahaya yang jarang dilewati. Lorong yang gelap di permukaannya, tapi justru penuh kilau di dalamnya. Terima kasih untuk kamu yang tidak hanya menonton, tapi juga membuka hatimu. Kamu tidak sedang tersesat di channel ini. Kamu sedang diarahkan. Sungguh, bukan kebetulan kamu sampai di bagian ketiga ini. Ini bukan sekadar konten lanjutan. Ini adalah panggilan terakhir bagi mereka yang bersungguh-sungguh ingin hidupnya berubah. Karena tidak semua yang mendengar panggilan malam, sanggup untuk menjawabnya. Tapi kamu termasuk dari sedikit yang kuat berdiri di saat dunia memilih tidur. Kalau kamu merasa bahwa 3 malam terakhir ini kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda, ayo tulis 77 sekarang juga di komentar. Itu jadi penanda bahwa hatimu tidak lagi sama. Energi positif sedang mengalir ke dalam dirimu. Dan biarkan angka itu jadi cahaya bagi yang masih mencari. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Karena perjalanan ini tidak selesai di sini. Masih banyak misteri malam yang akan kita kupas bersama di video-video berikutnya. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Apa yang sebenarnya terjadi setelah seseorang berani menaklukkan 40 malam tahajud berturut-turut? Karena setelah kamu sampai di titik ini, hidupmu bukan lagi tentang bertahan. Tapi tentang dipantaskan untuk sesuatu yang lebih besar. Pertama, perubahan cara langit melihatmu. Satu hal yang pasti, setelah kamu istiqomah selama 40 malam, langit tidak lagi memperlakukanmu seperti orang kebanyakan. Kamu bukan sekadar hamba. Kamu menjadi kekasih. Ya, kekasih. Karena hanya mereka yang sanggup meninggalkan tidurnya demi sebuah sujud, yang akan dituliskan namanya di hadapan para malaikat. Tahajud bukan hanya ibadah sunnah. Ia adalah bukti cinta. Dan cinta yang dibuktikan dengan pengorbanan, selalu menghasilkan balasan yang tak terduga. Mungkin kamu belum punya banyak harta. Mungkin kamu masih tinggal di kontrakan sederhana. Tapi mulai malam ke-41 dan seterusnya, kamu bukan lagi manusia biasa. Nama yang kamu sebut dalam doa, akan diprioritaskan. Masalah yang kamu sembunyikan, akan dicari solusinya oleh langit. Lelahmu, kantukmu, tangismu, tidak ada yang sia-sia. Allah tidak pernah menunda karena lupa. Dia menunda karena sedang menyiapkan hadiah yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kedua, energi rohani yang mengubah wajah duniamu. Kamu akan mulai sadar, dunia ini tidak pernah berubah. Tapi kamu yang berubah. Orang yang dulu kamu benci, kini kamu maafkan. Rasa iri yang dulu menyiksa, kini mulai mencair. Kamu tidak lagi mudah marah. Tidak lagi gelisah. Tidak lagi mudah takut dengan masa depan. Ini bukan sulap. Ini adalah buah dari latihan jiwa. Tahajud yang kamu lakukan setiap malam, diam-diam sedang membasuh jiwamu dari racun-racun yang tidak terlihat. Dan ketika jiwa mulai bersih, dunia pun terlihat lebih indah. Kamu akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kamu akan lebih sabar menghadapi cobaan. Kamu akan lebih jernih dalam melihat arah. Dan ketika energi itu terpancar dari wajahmu, orang-orang di sekitarmu pun akan ikut merasakan dampaknya. Rumahmu lebih tenang. Anak-anakmu lebih nurut. Rezekimu lebih berkah. Semua itu karena kamu sudah mulai hidup dengan frekuensi ilahi. Ketiga, takdirmu dipercepat. Ada fase dalam hidup ketika segalanya terasa mandek. Pekerjaan stagnan. Jodoh tak kunjung datang. Doa seperti tidak naik. Tapi setelah 40 malam tahajud, keajaiban itu datang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Pintu-pintu yang tadinya terkunci, mulai terbuka sendiri. Proyek yang tadinya tertunda, tiba-tiba lancar. Seseorang yang tidak pernah kamu kenal, tiba-tiba hadir membawa solusi. Itulah yang dinamakan percepatan takdir. Karena kamu sudah menyentuh titik keikhlasan. Kamu sudah mengikhlaskan waktumu, energi fisikmu, bahkan istirahat malammu. Dan langit akan membalas semua itu dengan percepatan. Kamu tidak akan kehilangan waktu. Justru kamu akan menjemput apa yang selama ini tertunda. Kadang bentuknya bukan sesuai yang kamu minta, tapi selalu sesuai dengan yang kamu butuhkan.
Keempat, ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada orang yang punya rumah besar, tapi hatinya sempit. Ada yang hartanya banyak, tapi pikirannya sempit. Tapi kamu, setelah 40 malam tahajud, meski hanya tinggal di kamar kos kecil, rasanya seperti surga. Karena kamu sudah punya sesuatu yang tidak bisa dibeli di toko manapun. Ketenangan. Saat orang lain sibuk mengejar validasi, kamu sudah tidak lagi peduli. Saat orang lain panik melihat tren, kamu sudah tahu arah hidupmu. Dan itulah bentuk kekayaan sejati. Hidupmu tidak lagi bergantung pada pujian atau cacian. Kamu hidup bukan untuk dilihat, tapi untuk memberi cahaya. Kelima, kamu menjadi agen rahmat di muka bumi. Tahajud bukan hanya tentang kamu dan Allah. Tapi itu adalah proses transformasi agar kamu bisa jadi jalan bagi rahmat turun ke bumi. Doamu bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang tuamu, untuk temanmu, untuk negeri ini. Dan itulah yang membuat tahajud begitu istimewa. Karena saat kamu berdoa dalam gelap, kamu sedang menyalakan lilin untuk banyak orang yang bahkan tidak kamu kenal. Mungkin mereka tidak tahu namamu. Tapi berkat sujudmu, musibah dijauhkan dari mereka. Mungkin mereka tidak pernah berterima kasih. Tapi langit mencatat bahwa kamu telah menunaikan tugas malaikat dalam bentuk manusia. Bayangkan, kamu sedang menjalankan misi langit. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketundukan. Jadi, apakah hidupmu sudah berubah total? Setelah 40 malam itu, kamu akan tahu jawabannya. Bukan dari kata orang, tapi dari cara kamu merespons hidup. Kamu tidak lagi panik saat diuji. Tidak lagi sombong saat dipuji. Tidak lagi gelisah saat sendiri. Karena kamu tahu, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu punya Allah. Dan kamu sudah membuktikan cintamu padanya, lewat tahajud yang istiqomah. Dan saat itu, kamu akan mengerti bahwa yang berubah bukan hanya hidupmu, tapi semesta di sekelilingmu. Wahai Sobat Langit, jika kamu telah sampai di sini, maka kamu telah melewati 3 bagian perjalanan jiwa. Dan aku tahu, tidak semua orang mampu. Tapi kamu mampu. Dan itu cukup untuk membuktikan bahwa kamu ditakdirkan untuk hal yang besar. Jangan berhenti hanya karena sudah 40 malam. Teruskan. Jadikan tahajud sebagai bagian dari napasmu. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa bersujud di waktu terbaik. Dan sebelum kita akhiri, aku ingin kamu menuliskan 77 sekali lagi. Biar menjadi saksi, bahwa kamu bukan hanya menonton, tapi menyambut cahaya. Jika kamu merasa konten ini menyentuh jiwamu, sebarkan. Biar lebih banyak orang yang sadar bahwa hidup mereka bisa berubah. Bukan karena uang, tapi karena mereka kembali mengenal Sang Pencipta. Terima kasih telah bersama Ilmu Langit. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah jadi pejuang malam. Karena malam tidak pernah ingkar janji. Jika kamu ingin, saya bisa bantu buatkan skrip promosi singkat untuk opening atau ending video ini agar lebih kuat dari sisi branding.